Meninggalnya Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita akhir hayatnya Abu Nawas yang sangat menyesakkan hati. Nonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Masih berlanjut dari cerita sebelumnya, kali ini Raja benar-benar murka terhadap Abu Nawas yang telah berani menjual dirinya dan menjadikannya sebagai budak. Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana. Setelah dicari ke rumah dan bahkan ke seluruh pelosok tempat pun tak jua ditemukan. Namun kita sudahlah tahu bahwa Abu Nawas sekarang pasti sedang bersembunyi di tempat yang paling aman menurutnya. Benar saja, setelah prajurit kerajaan pulang dan meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru pulang ke rumah. Ternyata dia ketakutan juga rupanya. Haha. Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu, ucap sang istri agak cemas melihat tingkah suaminya. Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual raja dan menjadikannya seorang budak, ucap Abu Nawas tergesa-gesa. Apa? Ya, raja ku jadikan budak. Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku? Kau ini cari gara-gara ini namanya, ucap istrinya mulai gusar. Bukan begitu istriku. Aku hanya ingin beliau tahu bahwa masih ada praktik jual beli budak di masyarakat. Dan dia harus tahu bahwa jadi budak itu sangat menyengsarakan, ucap Abu Nawas menjelaskan. Sebenarnya kau memang bermaksud baik. Namun sekarang raja sangat marah pasti kepadamu. Buktinya saja beliau menyuruh prajurit segera menangkapmu. Istri Abu Nawas cemas. Dia takut kalau nanti suaminya dihukum dengan hukuman yang sangat berat. Jadi bagaimana ya ini? Sepertinya aku harus segera mengeluarkan ilmu yang kusimpan. Dalam keadaan yang sudah sangat genting, akhirnya Abu Nawas ingin mencari cara lagi agar bisa keluar dari hukuman sang baginda raja. Sang istri menghela nafas tak habis pikir dengan tingkah suaminya ini. Abu Nawas lalu bergegas masuk ke dalam. Ia mengambil air wuduk lalu mendirikan salat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila baginda datang. Entah apa yang terjadi, beberapa lama kemudian tetangga geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit dari dalam rumahnya. Ada apa? Tanya para tetangga, tergopoh-gopoh sambil mengerumuni rumah Abu Nawas. Suamiku meninggal, suamiku telah tiada, ucapnya sambil menangis tak karuan. Hah? Abu Nawas mati? Ya. Kini kabar kematian Abu Nawas pun menyebar ke seluruh negeri. Baginda raja terkejut bukan kepalang. Kemarahan dan kegeraman beliau seketika hilang tak terbekas karena mengingat bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat pintar di negerinya dan bahkan beliau sangat sering menemani baginda berbicara dan menghibur baginda dengan tingkah jenakanya. Baginda raja beserta beberapa pegawai istana beserta rombongan dan seorang tabib pun segera menuju ke rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Lalu beberapa saat kemudian tabib memberikan laporan kepada sang baginda raja bahwa Abu Nawas memang telah tiada beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas yang terkujur kaku tak berdaya, baginda raja pun merasa bersedih dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku? Ada paduka yang mulia, kata istri Abu Nawas sambil masih menangis. Katakanlah, kata baginda raja. Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya baginda raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat di depan rakyat, kata istri Abu Nawas terbata-bata. Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas, kata sang raja. Jenazah Abu Nawas pun diusung di atas keranda. Kemudian baginda raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku telah memaafkan segala kesalahan yang dibuat Abu Nawas terhadap diriku, dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya. Tiba-tiba, dari dalam keranda yang terbungkus kain terdengar suara keras. Syukur! Seketika
pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika juga, rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan dan banyak yang jatuh. Abu Nawas sendiri berjalan menuju ke arah Baginda. Pakaiannya yang serba putih membuat Baginda bergidik juga. Kau, sebenarnya mayat hidup atau kau memang hidup lagi? Tanya Baginda gemetar. Hamba masih hidup, tuanku. Hamba ingin mengucapkan terima kasih atas pengampunanmu, tuanku. Hamba bersalah. Jadi sebenarnya kau masih hidup? Ya, Baginda, saya masih hidup dan segar bugar. Dan sekarang saya ingin segera pulang karena lapar. Apa yang kau pakai, sehingga mampu mengecoh semua orang? Ilmu dari Maha Guru Sufi, tuanku, guru yang sudah meninggal dunia. Ajarkan ilmu itu kepadaku. Tidak mungkin, tuanku, hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri. Kau memang gila dan pelit, ucap raja kecewa. Niat Abu Nawas pada dasarnya benar. Dia ingin Baginda melihat sendiri dan merasakan sendiri bagaimana pahitnya hidup masyarakat miskin. Dan seharusnya pemimpin tahu keadaan rakyatnya seperti apa. Raja pun sebenarnya mengerti maksud dan tujuan Abu Nawas mengerjainya sampai seperti itu. Makanya ketika tiba-tiba beliau kehilangan Abu Nawas, hatinya sangat sedih dan ada rasa bahagia ketika ternyata Abu Nawas hanya pura-pura mati saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.